Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan. Dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dijual atau dibeli oleh investor melalui bursa berjangka. Nanas atau yang bernama Latin Ananas commosus merupakan salah satu jenis buah yang lazim tumbuh di negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri, salah satu yang terkenal ada di Provinsi Lampung. Perawakan tumbuhannya rendah, herba dengan 30 atau lebih daun yang panjang, berujung tajam, tersusun dalam bentuk roset, mengelilingi batang yang tebal. Nanas, buah berwarna kuning ini memiliki kandungan gizi dan kaya akan vitamin. Buah nanas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, dan bahan baku industri, serta bermanfaat bagi kesehatan. Nah, manfaat buah nanas untuk kesehatan, pertama, karena buah nanas mengandung antioksida yang berfungsi menghilangkan racun. Dapat menurunkan resiko darah tinggi. Buah nanas juga mengandung vitamin C dan juga buah nanas mengandung vitamin A. Varietas nanas juga sangat bermacam-macam, mulai dari yang berbuah besar hingga berbuah manis, lalu varietas yang tahan hama. Dan banyak lagi varietas yang lainnya dengan keunggulannya masing-masing. Salah satu contoh varietas yaitu Giant. Daun nanas ini tidak berduri, rasanya manis asam, berdiameter buah 11-16 cm, dengan bobot 1,5 kg sampai 2,5 kg. Bahkan ada yang mencapai 5 hingga 7 kg. Kandungan airnya yang cukup tinggi dan empulur atau hatinya yang relatif kecil, mata tunasnya pun yang tidak dalam, menjadikan nanas ini paling cocok untuk dikalengkan. Selain Giant, masih banyak varietas lainnya. Berdasarkan data dari USDA, US Department of Agriculture, dalam 100 gram nanas mengandung 86 gram air, 47,8 mg vitamin C, 0,927 mg mangan, dan 6 mg folat. Beberapa manfaat nanas yaitu meminimalkan dehidrasi, membantu pengeluaran zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, membantu proses sintesis DNA, dan mengatasi dan mencegah penyakit diabetes. Salah satu perusahaan yang mengolah nanas di Indonesia adalah PT Giant Pineapple yang berdiri sejak tahun 1979 di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan luas lahan mencapai 32.000 hektar, menjadikan PT Giant Pineapple sebagai perusahaan pengolahan nanas terbesar ketiga di dunia. Dari 32.000 hektar lahan yang digunakan, sebesar 13.000 hektar digunakan untuk tanaman nanas, dan sisanya untuk tanaman lainnya yang juga diproduksi oleh PT GGP. Pabrik pengolahan nanas ini memiliki keunggulan, yaitu pabriknya terintegrasi langsung dengan perkebunan dan produksi kalengnya, sehingga kandungan nutrisi dan kesegaran buahnya tetap terjaga. Hasil panen nanas setiap harinya bisa mencapai 2.000 ton. Setelah dipanen, nanas akan diangkut menuju ke pabrik pengolahan. Sebelum diolah, nanas akan dicuci dan disortir secara otomatis menggunakan mesin. Itu nanas akan masuk ke mesin pengupasan otomatis. Pengolahan produk dikerjakan oleh 3.500 karyawan-karyawati. Selanjutnya, potongan buah nanas akan masuk ke dalam kaleng. Setiap harinya, PT GGP mampu memproduksi 1 juta nanas kaleng yang akan dipasarkan ke dalam 50 negara dan tidak dipasarkan ke dalam negeri. Untuk penanaman awal nanas adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Yang kedua, penanaman nanas dilakukan sampai 3 sampai dengan 5 cm sampai pangkal ujung batang tertutup oleh tanah. Dan yang ketiga, memindahkan dan menanam bibit nanas pada lubang tanam masing-masing. Satu bibit hanya untuk satu lubang tanah. Yang keempat, padatkan kembali tanah di sekitar pangkal bibit agar tanaman tidak mudah roboh dan agar tanaman memiliki kontak langsung dengan air tanah. Dan yang kelima atau terakhir, lakukan penyiraman hingga tanah basah dan lembab. Nanas dilakukan setelah nanas berumur 18-24 bulan, tetapi tergantung pada jenis bibit yang ditanamnya. Bibit yang ditanam berasal dari mahkota bunga dipanen pada umur 24 bulan, sementara bibit yang berasal dari tunas batang dipanen pada umur 18 bulan. Panennya ini dilakukan dengan sejenis alat berat,
Para petani hanya perlu menaruh buah nanas. Secara otomatis, buah nanas dan kronya akan terpisah, dan buah nanas bergerak ke atas ke jalur depan ataupun belakang truk. Lalu, truk akan membawa buah nanas ke proses yang lebih lanjut. Komoditi nanas yang berasal dari daerah Lampung Tengah merupakan pabrik terbesar pertama di Indonesia dan merupakan pabrik terbesar ketiga di dunia. Pemanenan nanas ini memakai alat berat dengan dibantu 2 truk, sambil menarik truk di belakang dan mendorong truk yang ada di depan. Petani hanya tinggal mengambil nanas ke kanan atau ke kiri, lalu nanas akan masuk ke atas dan truknya jatuh ke bawah. Untuk limbah nanas sendiri dapat digunakan menjadi bahan utama dalam produksi pakan ternak, terutama ternak unggas, dikarenakan memiliki kandungan dan serat yang tinggi dan juga sangat mudah untuk diperoleh, terutama di Indonesia. Untuk bagian buah nanas yang menjadi limbah atau tidak terpakai di bagian produksi, yakni bagian kulit dan daunnya. Kemudian dua bagian ini yang akan diolah menjadi pakan ternak. Produk nanas. Kali ini saya akan membahas mengenai produk olahan nanas. Produk yang saya akan bahas adalah nanas kaleng dan juga jus nanas. Karena nanas banyak mengandung vitamin C, banyak orang beramai-ramai untuk membuat inovasi agar vitamin C dapat tercukupi. Pada proses pembuatan nanas kaleng, pabrik membutuhkan sekitar 2000 ton nanas segar yang akan diolah menjadi nanas kaleng. Selanjutnya adalah pembuatan jus nanas. Dalam sekali produksi, pembuatan jus nanas memerlukan sekitar 1,5 ton nanas segar. Setelah nanas dipanen, nanas yang masih segar ataupun nanas yang sudah diolah perlu untuk dipasarkan. Nanas-nanas tersebut nantinya akan dipasarkan untuk dikirim atau diekspor ke luar negeri maupun dipasarkan di dalam negeri. Adapun cara pemasaran bisa secara online maupun offline. Secara online bisa menggunakan marketplace dan media sosial seperti Instagram. Sedangkan untuk cara offline, nanas dipasarkan secara langsung dari pedagang ke pembeli.